acara hari ini ya kan, Mbak Im sendiri seperti apa support dari Ibu sendiri nih? Wah, ya pasti ya. Saya sudah dianggap, saya ini sebetulnya teman dari papa mamanya Mbak. Saya teman dari papa mamanya Mbak ini. Jadi kalau anaknya bikin sesuatu ya harus disupport, wajib disupport. Dan saya tahu Mbak Im, Pola itu mereka anak-anak yang manis sekali, mereka bekerja keras, mereka berjuang, tapi juga ibadahnya juga tidak lupa, gitu ya. Nah, inilah yang juga menambah motivasi saya selalu mensupport mereka apapun yang mereka kerjakan, apapun usaha yang mereka kerjakan, karena mereka tidak lupa untuk berbagi dengan sesama, tapi juga ibadahnya juga bagus. Termasuk hari ini sate celup. Apa sih sate celup? Aku bilang gitu kan ya. Oh ternyata ya si sausnya itu kan lucu kan, itu di gelas kecil terus satenya dicelup gitu. Tapi ternyata walaupun tidak pakai bumbu yang dicelup itu, bumbu kecap itu, dimakan dagingnya saja tuh udah enak sekali. Jadi pokoknya dagingnya pasti udah dimarinate dulu, jadi udah terasa gitu loh tanpa si celupan itu ya. Dan dagingnya juga daging tenderloin, jadi bisa dibayangkan. Dan harganya dengan kualitas dagingnya itu ini bukan promosi ya, ini saya ngomong dari hati kan bisa kelihatan. Nah, jadi kualitas dagingnya pun ya baguslah tenderloin gitu ya. Saya nggak pernah makan gaji, tapi kok enak ternyata gajinya. Sate ayamnya juga, tadi saya coba nasi goreng rempah, mau coba kopi, ada kopi apa tuh, kopi susu, apa tuh namanya, apa nggak namanya, aduh, kopi susu apa, coba lihat tuh gitu. Ada namanya soalnya aneh-aneh nih, tapi sebetulnya itu pakai gula aren lah, itu enak. Terus coba minuman aloe vera sama melon juga enak. Semuanya enak nih, sampai udah nggak bisa bergerak nih, udah penuh itu. Tadi mau coba yang lain lagi udah nggak kuat. Jadi tadi cuma apa namanya ambil sedikit-sedikit dari pesanannya Mbak Im. Ternyata Mbak Im juga belum pernah coba hasilkan makanan di sini. Artinya ini menjadi satu alternatif buat keluarga, apa ya, kalau mau wisata kuliner atau kecintaan kuliner, ini salah satu yang saya pikir juga cocok buat keluarga karena pilihannya juga banyak. Itu di luar dari Sri Ibu ya kan, menurut Ibu sendiri sosok Mbak Im sendiri seperti apa? Saya? Iya. Alhamdulillah nomor satu saya harus selalu bersyukur karena ibu saya sudah berusia hampir 89 tahun, suami saya yang komorbid, dan semua keluarga sehat. Itu yang perlu nomor satu disyukuri. Aktivitas saya pikir juga bertambahnya usia makin berkurang, tapi ternyata tambah banyak aktivitasnya. Dan barangkali juga tambah usia, tapi Tuhan juga memberikan amanat juga yang kembali. Jadi saya tetap syukuri, saya jalani ya sesuai dengan kemampuan. Dah? Udah dong. Oh, belum. Apa? Ya Bu, artinya menjaga pola hidup sehatnya seperti apa? Tahu diri. Satu, tahu diri ya. Tahu diri kalau sudah tidak muda lagi, umur sudah hampir 70, 66, 90 ya. Terus apa namanya, ya intinya adalah kalau kita selalu juga bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, insya Allah menjaga keseimbangan hidup gitu ya. Mentally, jasmani gitu ya, itu juga dijaga, spiritually juga dijaga. Kalau dari apa namanya, untuk menjaga kesehatan ini ya pasti ya, saya sih alhamdulillah apa saja dimakan. Tadi aja saya bersyukur sampai dagingnya. Terus kemudian pasti nah dulu saya kalau tidur siang itu pusing. Tapi ternyata setelah di atas 60, dokter menyarankan untuk tidur siang walaupun itu hanya 15 menit. Tapi quality gitu, ada apa ya, tidurnya itu yang harus memang dijaga. Terus berusaha untuk tidur
walaupun saya nggak bisa tidur malam sampai 8 jam, 7 jam aja susah, sampai 6 jam minimal itu juga harus diupayakan. Karena untuk menjaga stamina, karena apalagi kalau siangnya kita masih dipadati oleh aktivitas gitu ya, vitamin pastinya. Terus yang menyesuaikan dengan situasi ya, sekarang udah usia di atas 60 pasti nggak, saya hampir tidak pernah begadang kecuali kalau memang harus bekerja. Sama doa malah. Bu, sedikit dong Bu ya kan dengan kontroversi yang ada nih Bu ya kan, Kakak Im sendiri itu supportnya seperti apa sih Bu untuk Kakak Im sendiri? Nggak, maksudnya kan kalau misalnya ngeprank-pranknya dia kayak gitu-gitu loh Bu. Supportnya dari Ibu sendiri seperti apa sih Bu? Saya karena tahu Mbak Im sih ya, gitu ya. Jadi saya tidak pernah melihat, termasuk waktu lagi rame-rame soal apa tuh fashion gitu ya. Gitu. Karena saya tahu Mbak Im tuh dia ibadah kuat dan dia selalu ingin berbagi dan niat baiknya itu saya percaya sekali gitu ya. Jadi saya hanya melihat ya itu ada kegilaannya Mbak Im, ada kekonyolannya, ada lihat aja di konsep restorannya gitu kan ya. Kita di bukan prank, diganggu kan sama waitress di istilahnya digombalin. Mana ada kita di restoran digombalin gitu kan, tapi inilah konsep ini gitu ya, yang kita tamunya ya digombalin karena memang kita tahu konsepnya seperti itu ya, jadi nggak usah tersinggung gitu ya, lucu aja. Ya sebenarnya tergantung sih bagaimana kita melihat, karena itu mungkin saya tidak objektif lagi karena saya kenal sekali Mbak Im, jadi saya selalu tahu niat dia baik, tujuannya baik gitu ya, jadi saya selalu juga melihatnya selalu positif gitu. Karena kita tahu dia gimana ya Pak? Tahu dia gilanya seperti apa juga. Ada lagi ya? Oke, terima kasih. Apa saya? Cepet dulu. Ya.